Hari ini kita akan membahas materi bab 1 bahasa Jerman untuk level A1. Sebelum itu, jangan lupa follow Rodia IM. Nah, bersama saya Emilia yang akan membahas materi untuk bab 1. Nah, di sini kita mulai dari begrüßung. Apa itu begrüßung? Begrüßung merupakan istilah dalam bahasa Jerman atau kata dalam bahasa Jerman yang artinya salam. Jadi kayak semacam ucapan sapaan, ya umumnya sapaan. Nah, di sini kita bagi menjadi dua, yang terdiri dari salam perjumpaan dan salam perpisahan. Untuk salam perjumpaan sendiri di sini dibuat untuk ke dalam 3 kelompok yang terdiri dari bahasa Jerman, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Untuk halo, kita tetap menggunakan halo. Itu sangat halo itu sangat populer juga di Jerman dan biasa digunakan. Tapi untuk sapaan, untuk salam perjumpaan, mereka jarang menggunakan kata halo. Mereka lebih sering menggunakan kata Guten Tag, Guten Morgen, Guten Abend, Guten Nacht. Guten Tag artinya adalah selamat siang. Nah, Guten Tag ini tuh sangat populer, bukan populer dalam hal ini yang paling keren nih, ini musimnya nih pakai Guten Tag, style nih. No, ini bukan, kita tidak bicara tentang stylenya. Guten Tag itu seperti formalnya. Jadi ketika kalian lagi ada di ruang kerja, bertemu dengan bos untuk menyapa, bahkan itu entah itu pagi, siang. Kalau pagi sih masih pakai Guten Morgen, tapi untuk siang, sore, tapi kalau masih dalam label jam kerja itu pastinya pakai kata Guten Tag. Nah, berikutnya ada Guten Morgen, selamat pagi. Nah, di Jerman itu mungkin di Indonesia udah cukup asing ya untuk kata Guten Morgen atau ucapan selamat pagi. Bertemu dengan orang kita mengucapkan selamat pagi mungkin sangat jarang, tapi di Jerman itu entah kalian kenal orang itu atau enggak, ketika kalian berpas-pasan di jalan, mungkin di jalan-jalan perumahan, pedesaan kayak gitu, akan sangat wajar mengucapkan Guten Morgen kayak gitu. Jadi kayak ya ketika kalian menarik perhatian orang, misal juga mereka awalnya cuma menyapa biasa, mengucapkan Guten Morgen, jadi untuk mengucap biasa gitu, untuk memberi salam biasa. Tapi ketika kalian terlihat menarik bagi mereka, mereka akan memulai percakapan kecil, memuji apa atau bertanya tentang sesuatu semacam itu. Kemudian di akhir mereka akan mengucapkan salam perpisahan. Di situ udah wajar banget di Jerman. Kemudian Guten Abend. Nah, Guten Abend itu umum diucapkan setelah jam kerja selesai. Biasanya mereka itu selesai kerja itu jam 4. Jadi kayak ya Guten Abend kayak gitu. Jadi Guten Abend itu tidak menjelaskan akan tidur, karena Guten Abend sendiri artinya sebenarnya itu selamat sore, cuma ada batas waktu untuk Guten Abend. Nah, itu akan dibahas nanti. Nah, ini sebenarnya bukan Guten Nacht, tapi Guten Nacht. Jadi nggak ada N-nya, N-nya cuma satu di nah aja. Jadi Guten Nacht, ini kesalahan pengetikan. Itu selamat malam. Jadi kayak good night, jadi diucapkan ketika menjelang tidur. Kemudian ada Grüß Gott. Grüß Gott ini ada banyak digunakan di Austria dan Bayern. Biasanya juga di Baden-Württemberg, tapi nggak terlalu banyak. Grüß Gott. Kemudian ada Moin. Moin itu ada di atas. Nah, Moin itu sebenarnya Guten Morgen, cuma disingkat jadi Moin kayak gitu. Kemudian ada Servus. Nah, untuk salam perpisahan sendiri itu ada kata Tschüss. Kemudian ada Ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen itu diucapkan ketika kalian berjumpa. Jadi berjumpa maksudnya itu bukan kayak cuma habis
ngasih salam, halo guten morgen kayak gitu. Terus habis itu langsung bilang auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen itu biasanya orang sudah memulai sebuah percakapan kayak gitu. Kemudian ada auf Wiederhören. Auf Wiederhören itu umumnya melalui telepon, jadi kayak lagi ngobrolin apa nih gitu. Habis itu kayak oh ya udah mau ditutup tuh telepon, terus ya udah oke, auf Wiederhören kayak gitu. Kemudian ada bis bald, sampai jumpa segera, kita akan bertemu lagi nih nanti. Oh ya, kita misal melalui telepon, bisa nggak kita ketemu hari ini ya jam 8 di cafe gini. Oke, auf Wiederhören. Biasanya bis bald gitu. Kalau auf Wiederhören tuh biasanya kayak lebih ya udah, kalian nggak ada rencana nggak ada rencana bertemu kayak gitu. Kalau bis bald itu bisa kalian nggak hanya melalui telepon atau secara langsung pun juga bisa. Kemudian ada bis später, bis nachher, sampai nanti, nachher. Kemudian ada bis morgen. Nah ini bisa dibaca ulang ya. Tschüss itu artinya selamat tinggal, ciao selamat tinggal juga, auf Wiedersehen sampai berjumpa lagi, auf Wiederhören sampai mendengarkan lagi, sampai mendengarkan lagi kayak gitu. Bis bald sampai jumpa segera, bis später, bis nachher sampai jumpa nachher. Biasanya untuk später sama nachher itu kalau kita mengucapkan sebagai kata biasa, yaudah nanti aja gitu. Bahasa Jermannya sangat singkat sih, bisa dikatakan oke, nachher, oke, später kayak gitu. Kemudian morgen. Nah, häufiger Redemittel. Di sini kita masuk ke bagian kedua, yaitu häufiger Redemittel atau frasa umum. Frasa umum terdiri dari frasa-frasa yang sangat sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di Jerman, baik dalam menyatakan pendapat, bertanya, memberi informasi, dan sebagainya. Nah, di sini sudah ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Jerman dan bahasa Indonesia. Ada kata danke, ya terima kasih. Kemudian dankeschön, terima kasih. Vielen Dank, terima kasih banyak. Danke sehr, terima kasih banyak. Ada gerne artinya sama-sama, dengan senang hati. Semisal ada seorang mengucapkan danke kayak gitu, terus kalian menjawab oke, gerne. Kalian dengan senang hati nih membantu, dengan senang hati nih apa gitu, sesuai dengan konteks. Atau bisa juga ketika seseorang mengucapkan permintaan tolong, bisa nggak kamu membantuku hari itu, bisa nggak kamu membantuku hari ini. Kemudian kalian menjawab ya gerne, artinya iya dengan senang hati kayak gitu. Kemudian ada bitte schön. Bitte schön, kalau bitte itu lebih kayak kata silahkan. Jadi kalau kalian misal kalian mau lewati, ternyata jalannya itu ditutup banyak orang, kalian mau permisi, terus orang itu menjawab ya bitte, jadi kayak silahkan gitu. Nah di sini ini ada artinya. Oke, kita baca ulang. Untuk gerne artinya ada sama-sama, lalu ada dengan senang hati. Untuk bitte schön ada sama-sama, senang hati, dan silahkan. Selanjutnya bitte ada sama-sama, silahkan, dan tolong. Entschuldigen Sie bitte artinya permisi. Entschuldigen Sie bitte biasanya digunakan saat hendak bertanya, lewat, meminta, dan saat tidak terlalu mendengar atau mengerti apa yang baru saja diucapkan oleh lawan bicara. Contoh, Entschuldigen Sie bitte, können Sie bitte wiederholen, kayak gitu. Maaf, permisi, bisakah Anda mengulanginya lagi? Nah, kayak gitu. Entschuldigen Sie bitte, Entschuldigen Sie bitte, kayak gitu. Nah, kalian jangan sampai terjebak ya. Ada dua kata, Entschuldigung sama Entschuldigen.
Kalau entschuldigen itu kata kerja, kalau Entschuldigung itu nomen atau noun. Nah, ini ada kesalahan tulis. Jadi Entschuldigung bitte. Jadi bukan Entschuldigung bitte kayak gitu. Entschuldigung bitte atau memiliki arti permisi. Memiliki arti yang sama dengan Entschuldigung Sie, namun Entschuldigung bitte digunakan dalam keadaan tidak terlalu formal, sedangkan Entschuldigung Sie bitte digunakan dalam saat keadaan formal. Nah, tahu kan bedanya sekarang. Kemudian ada wie bitte, maaf, bagaimana. Jadi kayak kalian misal nggak dengar nih. Ini diucapkan ketika apabila seseorang dalam percakapan tidak mendengar atau mengerti apa yang diucapkan lawan bicara, sehingga meminta lawan bicara untuk mengulangi ucapannya. Bibitnya kayak ada nih orang ngomong nih apa gitu, kamu nggak ngerti, kamu nggak dengar atau apa, bibitnya kayak gitu. Können Sie bitte wiederholen kayak gitu. Bisa pakai kata wie bitte atau Entschuldigung Sie bitte. Memiliki makna yang sama. Cuma kalau wie bitte itu lebih kayak hah gimana kayak gitu. Nah, oke. Selanjutnya ada noch einmal atau noch einmal bitte atau mohon sekali lagi. Sama dengan yang sebelumnya. Noch einmal atau selain untuk mendengar apa kayak konfirmasi, pengulangan, permintaan kayak gitu, biasanya kayak ya permintaan juga sih. Jadi kayak misal selain kalian mendengarkan orang ngomong kalian nggak dengar terus bilang noh einmal gitu, bisa juga misal kalian mau sesuatu nih dari orang itu, misal di situ ada minuman, kamu tuh rencana mau ambil 2 atau ya ceritanya sederhananya yang gitu lah, contoh ceritanya gitu, kalian mau nih ambil minuman buat kamu dan teman kamu. Orang yang ada di bar itu cuma memberikan kamu 1 minuman, terus kamu bilang noch einmal bitte kayak gitu. Jadi 1 kali lagi, mohon 1 kali lagi, mohon 1 kali lagi kayak gitu. Ein itu artinya 1. Berarti kita tahu bahasa Jermannya 1 itu eins. Nanti kita akan bahas. Bitte wiederholen atau bitte wiederholen bitte. Ini sama aja. Tolong ulangi sekali lagi. Tadi aku udah kasih contoh untuk kalimatnya. Kannst du bitte wiederholen? Kayak gitu. Ich weiß nicht artinya aku tidak tahu. Ich weiß nicht. Kemudian keine Ahnung kayak gitu, aku tidak tahu, aku tidak ada ide. Untuk keine Ahnung itu artinya lumayan ini tuh keine Ahnung itu lebih, aku bilang tuh lebih kata-kata lebih santai gitu loh. Jadi kalau ada orang nanya nih keine Ahnung kayak gitu, keine Ahnung bisa memiliki arti aku tidak tahu, bisa juga aku tidak ada ide, tergantung konteks keadaan kayak gimana sih kayak gitu. Kemudian ada kein Problem. Ini pasti nggak asing ya, dalam bahasa Inggris kita bisa bilang no problem gitu kan. Nih bahasa Jerman kein Problem. Selanjutnya ada es tut mir leid. Nah, untuk es tut mir leid itu ada 2, es tut mir leid dan es tut mir wirklich leid. Memiliki makna yang sama, artinya meminta maaf. Tapi untuk es tut mir wirklich leid itu artinya aku benar-benar minta maaf. Karena wirklich sendiri artinya benar-benar, seperti really. Dalam bahasa Inggris itu really ya. Berikutnya ada naturally, artinya tentu saja. Kannst du bitte wiederholen? Bisa kamu mengulanginya lagi? Kemudian dijawab ya, naturally, ya tentu saja.
Selanjutnya ada ya, kalian tahu sendiri artinya iya. Nein, tidak. Vielleicht artinya mungkin. Selanjutnya ada alles gut, tidak masalah. Alles gut. Kamu kenapa? Ada masalah hari ini? Ya, nein, alles gut, kein Problem. Ya, nein, alles gut, kein Problem. Nein. Nein ya. Nein. Apakah kamu ada masalah hari ini? Nein, alles gut, kein Problem. Tidak. Tidak masalah. Tidak ada masalah. Jadi lebih kayak benar-benar dijelaskan banget itu dalam kalian misal dengan kolega yang udah akrab nih, kalian akan nyantai mengatakan kayak gitu. Tapi di Jerman tuh mayoritas dengan rekan itu santai sih. Kemudian ada genau, benar, betul sekali. Ada stimmt, tepat sekali. Zweifellos, tidak diragukan lagi. Yang terakhir ada warte, tunggu. Warte itu sebenarnya dari kata kerja ya, warten, kayak gitu. Nanti akan kita bahas karena dia punya preposisi yang sangat spesifik yang paling sering digunakan. Nanti ada ich warte auf dich, contohnya kayak gitu. Ich warte auf dich, aku menunggumu. Oke, terima kasih untuk bab 1 hari ini kita selesai. Nah, belum sepenuhnya selesai, kita masih ada di begrusung. Nanti kita akan masuk ke Zeit atau waktu. Nah, kita akan bahas itu nanti. Oke, terima kasih untuk hari ini, jangan lupa terus ikutin ya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan kirim pertanyaan kalian kepada saya melalui komentar.